Gerakan Klan Habib Alwi di Indonesia bersama narasumber kita pagi ini, yaitu Dr. Soleh Basyari. Beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS Jakarta, Center Strategic on Islamic and International Studies. Beliau juga peneliti syariat dan HAM Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Sebagai pembuka, ini semalam itu Dr. Soleh kan ada podcast sebelah begitu, menyinggung tentang perspektif beliau menggunakan teori konspirasi, kemudian algoritma sosial politik dari Klan Habib Alwi, yang saya tertarik mengeksplorasi dan mengelaborasi tentang teori konspirasi itu dan algoritmanya ini, Dr. Soleh. Bisa diteruskan atau dipanjangkan itu atau didalami penjelasan itu, Dokter. Silakan, waktu seluas-luasnya. Iya, terima kasih Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah saya merasa bangga dihadirkan dan dimintain pikiran dan perspektif saya terkait relasi antara kaum habaib dengan kita atau dengan para tokoh Islam Nusantara. Ya, saya sebelumnya termasuk penikmat channelnya Gus Fuad Pleret, mulai isu-isu tentang wali kemudian bergeser ke isu tentang habaib ini. Saya yakin Gus Fuad tidak hanya latah ya ikut nimbrung dalam hal ini, tapi juga saya meyakini panggilan jiwa dari semua aktivis Islam Nusantara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, iya sebenarnya saya hanya sekilas saja semalam menyinggung tentang teori konspirasi, utamanya dalam melihat atau untuk melihat perspektif apa yang terjadi dinamika para habaib ini, khususnya Habib Lutfi. Oke, iya di teori konspirasi itu atau konspirasi itu sendiri kan secara umum pemaknaannya adalah persekongkolan sejumlah kelompok demi atau atas nama misi dan tujuan besar tertentu, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam teori konspirasi itu setidaknya ada 3 atau 4 hal ya yang menjadi pembeda dengan gerakan-gerakan lain. Pertama adalah apa yang disebut oleh Adolf Hitler itu Global Lüge atau kebohongan besar. Dan memang ini teori konspirasi atau kebohongan besar ini bahasa yang memperkenalkan pertama adalah Hitler ketika menyebut orang-orang Yahudi sebelum peristiwa Holocaust, yang bahkan Hitler menuduh bahwa kelompok Yahudi melakukan kebohongan besar sehingga Jerman kalah dalam Perang Dunia I. Itu pertama, kebohongan besar. Kemudian yang kedua adalah ciri utama dari konspirasi itu pseudo history, sejarah semu atau sejarah palsu. Jadi pemalsuan itu dilakukan dengan sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya pertama seperti tadi saya kembalikan pada definisi tentang konspirasi, untuk mencapai tujuan-tujuan besar tertentu. Bukan tujuan biasa ini, tujuan besar. Kemudian yang ketiga, ciri utama dari konspirasi itu adalah distorsi kebenaran. Oke. Jadi mereka dengan sengaja melakukan pembelokan atau pengalihan dari yang sebenarnya menjadi yang semu, menjadi yang pseudo, menjadi yang artifisial. Jadi, nah ini sekaligus yang keempat adalah teori konspirasi itu selalu menghindari apa yang disebut dengan riset, kajian, dan penelitian-penelitian ilmiah. Kalau kemudian Kiai Imad melakukan riset, itu adalah musuh besar bersama bagi mereka. Oke, itu 4 ciri khas utama dari teori konspirasi. Mungkin itu dulu, atau terus saya perdalam, Rizky? Diperdalam dulu. Oke. Silakan. Kita yang pertama tadi tentang kebohongan besar. Nah, kebohongan besar ini yaitu mengandung distorsi ya, otomatis bahwa sebenarnya ada kebenaran umum atau kebenaran universal. Misal katakanlah terkait dengan habaib ini tentang dzurriyyah Rasul. Mereka tahu bahwa mereka itu bukan dzurriyyah. Mereka melakukan distorsi itu. Mereka dengan cara apa? Dengan melakukan kebohongan-kebohongan besar. Kenapa? Karena misinya besar.
Di antara misinya, kalau teori konspirasi itu kan ada di bidang agama, di bidang politik, atau di bidang keduanya. Nah, kalau kebohongan itu dilakukan, distorsi kebenaran itu dilakukan, berarti memang dalam konteks para habaib ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik sekaligus tujuan agama. Kalau saya menyebut adalah mikotnya para habaib, mikotnya para mereka-mereka yang mengaku diri Rasul ini untuk menguasai Indonesia adalah mengendalikan NU satu sisi lain membangun aristokrasi, membangun narasi agung, grand narration bahwa mereka itu adalah keturunan orang paling mulia di jagat raya, keturunan orang paling mulia sepanjang zaman. Nah, jadi ini bukan tanpa sengaja, ini hal yang serius dan sistematis. Serius dalam konteks akademik pun itu bisa di-track bahwa ini ada payung teoretiknya dalam bentuk konspirasi tadi. Itu kebohongan besar. Atau istilahnya Adolf Hitler tadi adalah Global Lube. Global Lube. Grobe, G-R-O, Grobe, Global Lube. Itu kebohongan besar. Ini bahasa khasnya Hitler. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pseudo history, sejarah semu atau sejarah palsu. Nah ini dari sisi itu aja orang sebenarnya sudah membayangkan, sudah bisa menebak apa yang dimaksud dengan sejarah palsu. Tanpa harus misal menengok pada risetnya Kiai Imaduddin, tanpa harus melihat pada catatannya Manachem Ali misalnya, profesor yang ahli filologi itu. Apalagi kalau kemudian menengok pada riset atau pada teori-teori sainsnya Dr. Sugeng. Jadi apa namanya? Pseudo history ini secara kasat mata untuk orang awam menangkapnya adalah sejarah yang seakan-akan mereka itu punya darah mulia, darah suci seperti banyak dikutip oleh Bahar bin Smith bahwa dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah. Ini kan sebenarnya sejarah semu. Kenapa semu? Karena ketika diminta untuk DNA, mereka tidak mau melakukan. Kalau diminta melihat catatan nasab mereka berbeda. Kemudian kalau dari sisi nomenklatur Quran maupun hadis, standar etis yang dibangun oleh Quran dan hadis seperti innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathhira, atau dalam hadis lau kanat Fatimah binti Saraqat laqata'tu yadaha, itu semua tidak masuk tiga item ini, baik secara sains DNA, baik catatan nasab dalam teori sejarah atau dalam catatan nomenklatur kitab suci dan hadis, tidak semuanya tidak masuk. Kalau semuanya tidak masuk, maka mereka kemudian karena menginginkan tujuan besar tercapai dalam konteks penguasaan agama dan negara, politik di negeri ini, mereka kemudian melakukan apa yang disebut dengan pseudo history. Lagi-lagi ini dengan sengaja disiapkan secara serius, algoritmanya jelas. Siapa yang bermain di wilayah-wilayah pseudo history ini, termasuk di dalamnya adalah pemalsuan nasab, pemunculan nasab-nasab baru yang disakralkan, sakralisasi itu. Di samping secara ekonomi mendatangkan sedekah-sedekah, saya mendapat informasi bahwa konon satu makam palsu itu dalam setahun ada karungan uang sedekah gambar Bung Karno merah-merah itu. Kemudian dikirim ke satu tokoh yang selama ini kita kenal. Ini hasil dari pseudo history. Luar biasa. Maka kemudian ujung tombak untuk meruntuhkan kebohongan besar pseudo history adalah pencerahan-pencerahan. Dan ketika dilakukan pencerahan baik berupa riset, baik tes DNA dan macam-macam, itu otomatis akan menumbangkan bangunan konstruksi konspirasi yang dibangun ini. Nah ini berbahaya. Makanya kemudian mereka sangat membenci namanya Imaduddin Usman Al-Bantani, sangat membenci Dr. Sugeng, dan orang-orang yang selama ini berjuang secara nalar. Kalau sekarang ini kan udah lumayan banyak yang nimbrung di situ. Ada Marzuki Mustamar, ada lain-lain ya. Kalau dulu kasihan sekali Kiai Imad, babat alas sendirian dia. Oke, itu yang kedua. Yang pertama adalah kebohongan besar, yang kedua pseudo history, cara palsu. Kemudian yang ketiga adalah mereka menghindari riset, kemudian sains, kajian-kajian ilmiah. Kenapa?
Karena dengan ketika muncul riset, ketika muncul sains, ketika muncul kajian-kajian ilmiah, kebohongan besar itu akan runtuh, pseudo history itu akan kebuka misterinya. Artinya apa? Konspirasi misi besarnya itu akan terbuka semuanya. Kalau itu terbuka berarti misi besarnya untuk menguasai dengan tujuan-tujuan besar itu gagal, sirna. Maka sebenarnya tokoh yang paling dalam tanda kutip dibenci oleh kelompok ini adalah lagi-lagi yang menambuh genderang perang Kiai Imaduddin Utsman dan kawan-kawan itu. Kenapa? Ya karena memang salah satu dari ciri teori konspirasi itu menghindari apa yang disebut dengan riset ilmiah, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian sains. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah distorsi kebenaran. Ya udah pasti kebohongan besar, kemudian sejarah semu, menghindari riset ilmiah, tujuannya adalah pasti itu mendistorsi kebenaran yang asli. Nah, kalau kebenaran asli ini bisa didistorsi, berarti orang bisa dikibuli, orang bisa dihegemoni dengan kebenaran-kebenaran palsu, orang bisa dikooptasi kesadarannya, dikooptasi materinya, dikooptasi jiwa raganya tanpa dia sadari. Nah, ini bahaya di situ. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Berlangsung ratusan tahun, apalagi menggunakan simbol-simbol sakral tentang sufisme, simbol-simbol kesucian tentang tarekat, simbol-simbol keluhuran tentang kalimat tauhid misalnya. Jadi walaupun kita juga tidak menafikan bahwa kelompok mereka itu juga tidak sedikit yang memang lurus-lurus saja. Tidak sedikit yang melakukan ritual riyadhah, lahir batin untuk mencapai keluhuran sejati. Atau ketauhidan esensi, atau spiritualisme yang orisinil, itu ada juga. Jadi pertanyaannya itu gini loh, apakah masih bisa disebut berakhlak baik ketika misalnya itu seorang Habib yang sekarang sudah tahu bahwa garis nasabnya itu ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi tidak mau mengimbangi, memberikan pernyataan bahwa ternyata setelah diteliti itu mereka bukan dzurriyyat Nabi. Jadi kan kalau tidak mau melakukan itu kan berarti bohong. Nah, orang bohong seperti itu. Hari ini loh maksudnya Habib-Habib yang hari ini masih hidup loh. Kalau sudah meninggal ya sudah itu. Sudah selesai kan. Hari ini kalau ada, apakah masih ada Habib yang berakhlak baik tanpa harus melakukan klarifikasi kepada publik bahwa dirinya bukan keturunan Nabi. Karena kemarin-kemarin mereka terus-menerus memproduksi informasi, mengindoktrinasi bahwa klan mereka itu keturunan Nabi. Apakah masih mungkin bisa disebut berakhlak baik ketika hari ini mereka tidak mendeklar dirinya itu sebagai bukan keturunan Nabi, gitu loh. Mulai sekarang ini kan sudah terbukti. Kalau mereka bilang, saya kan tidak tahu, nggak mungkin tidak tahu karena beritanya udah sampai kemana-mana. Hukum hadis tadi kan kalau tahu. Udah, kesimpulannya gini, Habib yang hari ini tidak menyatakan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi bersama muhibinnya, itu kesimpulannya itu jadinya dimasukkan neraka enggak ini? Kalau mereka tahu tapi masih ngeyel, neraka. Nah, kalau tidak mau tahu kan memang hukumnya ya sama aja kan? Sama, kalau tidak mau tahu sama. Enggak, ini harus deal ini. Jadi neraka Bang. Jadi gini, ini bakso masail pemaksa. Tapi yang ketangkap ketika secara apa namanya ada operasi, saya menyebutnya operasi ya, operasi tentang sakralisasi makam-makam dan semacamnya, itu tentu itu bertolak belakang dengan misi utama dari sufisme, misi utama dari tarekat, misi utama dari keislaman ini. Kurang lebih seperti itu dulu, Rizky. Iya. Dokter, bagaimana bisa Dokter Soleh menyimpulkan atau mengkonstruksi sehingga tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah algoritma. Artinya algoritma itu kan saling berkaitan antara satu peristiwa, antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Bagaimana itu bisa disimpulkan sebagai sebuah algoritma, Dok? Wah, ini pertanyaan menarik ini. Iya, awalnya memang sekilas kita membaca bahwa gerakan Habaib itu 100% wilayah soal dakwah Islam. Bicara soal keislaman, keagamaan, atau bahkan lebih sempit dari itu, soal sufisme belaka. Kenapa? Karena ditampilkan ke publik itu adalah Maulid Rasul sepanjang tahun. Majelis Rasulullah itu program utamanya adalah Maulid Rasul. Atau majelis-majelis Rasulullah, atau majelis-majelis yang khas habaib, tema utamanya adalah Maulid.
Tidak ada tema lain sepanjang tahun itu. Nah, ini menurut saya dalam tanda kutip sekedar kamuflase. Seakan-akan ditampilkan oleh kalangan HBIP itu adalah mereka hanya menggarap satu segmen kemasyarakatan, dalam konteks ini adalah keislaman, dakwah Islam murni. Padahal kan kita juga melihat mereka kuat di semua lini. Di lini akademik pun mereka selalu bermunculan tokoh-tokoh hebat. Sekarang yang terbaru adalah Hanif Alatas. Oke. Setelah sebelumnya senior-seniornya dia membangun itu dengan sungguh-sungguh serius juga. Kemudian di bidang lain, di bidang usaha bisnis misalnya, mereka juga saling topang. Nah, mereka juga tidak sembarangan bermain di wilayah bisnis ini. Di tiap-tiap lini bisnis ada tokoh-tokoh mereka dan itu mempengaruhi sirkulasi keuangan, sirkulasi usaha dan lain-lain. Nah, yang menarik di aparat penegak hukum sekalipun, kita lihat bahwa ketika Profesor Nizar Ali, Rektor UIN Semarang, mau membuat seminar tentang HBIP, tiba-tiba dibatalkan. Kenapa bisa dibatalkan? Saya dapat informasi bahwa ada irjen atau komjen aktif yang berklan mereka, yang intervensi acara itu sehingga acara batal. Kita bisa bayangkan algoritma itu jalan. Tidak hanya di wilayah keagamaan, di wilayah penegak hukum pun mereka itu juga saling mengcover, saling memprotek, saling membackup. Kenapa? Ya karena misi besar dan konspirasi tadi ada di benak mereka. Nah, dulu di zaman Orde Baru ada Profesor Salim Said juga. Dia sangat kuat sebagai pakar militer dan waktu itu dan sangat disegani pendapat-pendapatnya. Kemudian di birokrat lain di kementerian tentang keuangan ada Fuad Bawazir. Dan itu mustahil mereka tidak berinteraksi, tidak saling support. Jadi kalau kita tumbangkan satu sisi agamaan saja, itu tidak akan mudah karena tali temali algoritma ekosistem tadi itu saling mengcover, saling melindungi. Jadi tidak mungkin terjadi karombol. Satu runtuh kemudian yang lain ikut runtuh. Nah, sebelum runtuh ini ditopang dulu sekuat mungkin. Nah, kehebatan mereka ini adalah seperti umumnya para pelaku teori konspirasi, mereka canggih melakukan lobby-lobby, canggih berjejaring sampai ke pusat kekuasaan sekalipun. Dan di atas semua itu, mereka bisa memetakan dinamika perpolitikan nasional day-to-day atau yang kontemporer, sehingga memudahkan untuk check-in di dalamnya. Jadi tidak mudah untuk meruntuhkan sekelas PBNU sekalipun menurut saya. Ya, baik. Dr. Soleh, dari 4 ciri teori konspirasi itu, global lube, pseudo history, distorsi kebenaran, menghindari riset ilmiah, nampaknya itu terpenuhi semua oleh klan Habib Alwi yang di Indonesia. Bagaimana menurut Dr. Soleh? Iya, saya setuju sekali dengan kesimpulan Rifki tadi. Dan itu bukan ketepatan ya. Itu bukan ketepatan bahwa 4 unsur itu masuk di dalam klan Baalwi ini. Ya karena mereka mendesain itu, belajar dari bagaimana Nazi, bagaimana Hitler memperlakukan mereka di waktu Holocaust. Nah, bisa saja kalau ini negara masuk gitu kan, kemudian backup katakanlah Keramat Raya, Holocaust dalam bentuk lain itu bisa terjadi. Kalau ini terbuka bahwa mereka melakukan global libel, kebohongan besar, mereka melakukan pseudo history, secara palsu, mereka menghindari riset dan kajian ilmiah, kemudian mereka melakukan distorsi kebenaran. Kalau kemudian pemegang policy keagamaan dalam negara, dalam ini Kementerian Agama, mengambil alih itu dari orang-orang partikelir seperti Ki Imad, Ki Gus Fuad Ferret, kemudian Syed Khori atau Gus Abbas Bundet dan semacamnya, bisa saja mini Holocaust lah minimal itu akan terjadi. Toh di masyarakat mereka ini sudah terjepit. Jadi ini bulan depan ada Hall Solo ya, Hall Solo. Nah, kita lihat itu prototipenya seperti apa. Apakah terjadi pergeseran dari sebelumnya dan pada saat nanti itu bisa jadi ukuran. Samping Hall Solo, kemudian Hall Gresik,
Kemarin kan setelah haulnya Habib Soleh Tanggul Jember, ya, terjadi pidato yang split dari anaknya Kiai Habib, anaknya Iya, Habib iya. Soleh. Terjadi polemik tajam. Nah, apakah ada split nanti di Haul Solo? Nah, yang ingin saya katakan begini. Jadi sekelas Ketua Robito, Taufik Assegaf itu sebenarnya nothing dibanding Habib Lutfi. Gitu ya. Nothing. Habib Taufik Assegaf, Rizik Syihab, apalagi Barsmi itu nothing. Jadi cangkar utama dan benteng terakhir mereka adalah Habib Lutfi. Jadi kalau PBNU bisa menghadapi Habib Lutfi secara vis-a-vis, itu PBNU luar biasa. Itu sama kayak Hitler menghadapi Depengkot Jerman pada waktu itu. Narasi ini mungkin agak hiperbolis ya, tetapi kita lihat ke depan seperti apa. Karena persis sekali, mirip sekali. Kalau menggunakan teori konspirasi itu memang awalnya memang relasi antara Hitler dan komunitas Yahudi Jerman. Jadi Hitler mengidentifikasi Yahudi Jerman itu kebohongan besar, kemudian pseudo history, menghindari riset, dan terakhir distorsi kebenaran. Itu plek ya, atau prototype atau copy paste lah, copy paste dari itu. Ini apa namanya? Orang jarang menyadari, padahal ini dilakukan secara sistemik. Kalau istilahnya pemilu itu ya SM gitu. Terstruktur gitu. Iya. Itu loh. Kenapa ini tidak kebaca? Karena halus. Kenapa halus? Karena jalur yang dipakai itu adalah jalur dakwah, jalur yang selama ini sakral, jalur majelis taklim dan semacamnya, menghindari jalur politik. Padahal ini politik dengan P besar. Iya. Dalam P kecil ini. Dokter Soleh, apa itu saya tadi merasa tergelitik dengan frasa mini Holocaust gitu. Itu berapa persen itu akan terjadi kira-kira nih melalui kalkulasi rasional, bukan ini ya, bukan kita memastikan itu akan terjadi, tetapi kira-kira seperti 2045 begitu kan kita bisa proyeksikan 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Syaratnya begini itu kan. Nah, kira-kira mini Holocaust itu bagaimana itu? Saya malah belum kebayang itu, tetapi begini. Holocaust di Jerman itu kan terjadi huru-hara Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia II gitu kan. Artinya apa? Ada revolusi di situ. Itu Holocaust atau Holocaust besar ya. Nah, kalau Holocaust mini Holocaust itu menurut saya terjadi di tingkat revolusi sosial. Intinya adalah kalau Holocaust itu kan terjadi pengusiran besar-besaran dari wilayah, dari sebuah teritorial. Nah, kalau mini Holocaust itu saya maksudkan adalah mereka terusir bukan dari teritorial, tapi mereka terusir dari ruang publik atau ruang sosial, dari public space atau social space. Nah, kita lihat, maka saya tadi mencontohkan Haul Solo bulan depan seperti apa. Itu akan the track apakah terjadi mini Holocaust itu. Kemudian maka dulu saya menyebut mereka ini secara keilmuan kuat sebenarnya hanya di 2 titik. Pertama di Al Khairat Palu, kemudian yang kedua ada di Darul Hadis Malang. Nah, selebihnya adalah standar aja, itu biasa saja gitu. Nah, tetapi misal terjadi mini Holocaust sekalipun, saya meyakini di Darul Hadis dan di Al Khairat Palu tetap ramai. Tetapi panggung-panggung dakwah atau mimbar-mimbar dakwah itu saya yakin akan kosong mereka akan absen dari ruang-ruang itu. Contoh misal, saya itu kalau di Jakarta sering Jumatan keliling. Jumatan keliling terutama di daerah-daerah yang mengundang para habaib. Misal kalau di dekat kantor NU itu di Masjid Matraman. Sebenarnya itu kan masjid yang wakafnya Kiai Wahid Hasyim ya. Masjid Matraman itu sering mengundang kelompok mereka. Nah, kemarin saya lihat misal dalam sebulan itu biasanya mereka 2 kali, 2 Jumat, ini tinggal sekali. Oke. Kemudian di masjid-masjid lain, kalau di masjid-masjid Muhammadiyah atau di Dewan Dakwah otomatis mereka nggak bisa masuk. Jadi atau mereka ini eksis ya tetap misal di Tanah Abang,
kandangnya Rizik Sihab, atau di sekitar Darmaga Bogor punyanya Bahar bin Smith. Nah, artinya mereka ini sebenarnya sudah terdesak, terintimidasi dalam tanda kutip. Makanya saya menyebut ini mini Holocaust dalam konteks mereka akan kehilangan public space dan social space. Mereka Seperti terusir dari psikologis publik begitu ya. Betul. Jadi Bahar bin Smith tidak akan karang lagi gitu, Pak. Di darah saya itu mengalir darah Rasulullah. Nggak ada itu. Kan gitu. Dok, ini apa ya? Jenengan kan tadi bilang ini mirip dengan Hitler dan Yahudi Jerman begitu kan. Terus jenengan juga bilang secara cepat itu mengatakan, ya mereka itu kan dulu pernah mengalami Holocaust di Jerman begitu. Artinya ini jenengan mengafirmasi bahwa memang betul mereka secara genealogi itu Yahudi begitu atau bagaimana? Tadi gimana pertanyaannya? Dulu jenengan Agak sulit. Yahudi kan Yahudi itu Yahudi di Oke. Jerman. Kemudian jenengan juga kemudian mengatakan, iya dulu itu kan mereka mengalami Holocaust di Jerman begitu. Artinya dalam kalimat itu mereka itu artinya merujuk pada Yahudi yang di sini juga Yahudi begitu. Iya, kita identifikasi saja misal kan bahwa dalam sejarahnya Arab itu kan terbagi menjadi 3. Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'rabah. Arab Baidah ini Arab Badui, Arab asli. Ya, kemudian itu Arab Baidah, kemudian Arab Musta'rabah itu Arab pendatang. Rasulullah itu bukan Arab, Ismail itu bukan Arab. Itu Musta'rabah. Kalau dalam terminologi bahasa Arab itu asbaha Arabiyyan li'annahu yaskunu fi Arab. Rasulullah kemudian Ismail, nenek moyang Rasul, itu sebenarnya bukan Arab. Mereka disebut Arab, Musta'rabah, karena mereka datang dan tinggal di Arab. Awalnya kan bukan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah Arab Baidah, Arab Musta'rabah, dan Arab Aribah. Arab Aribah ini Arab yang berdiaspora. Mereka orang Arab, tapi kemudian bergeser ke Yaman, bergeser ke Persia, bergeser ke Syam. Mereka suku Jurhum dan lain-lain itu. Nah, Ba'alwi ini, para habaib ini dari mana? Mereka bukan Musta'rabah, bukan Aribah, bukan Baidah. Berarti mereka ada yang menyebut adalah klan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Tracknya akan ke situ. Ya. Nah, dari mana itu? Dari pembuktian DNA-nya versi Dr. Sugeng. Atau bahkan mereka menyebut mereka itu ada Askenazi. Askenazi itu kan kawasan sekitar Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan sekitaran Laut Kaukasus itu. Nah, kalau mereka itu di situ, itu kan klan atau koloninya orang-orang Yahudi yang dipukul oleh Hitler, kemudian mereka berdiaspora itu. Ya. Nah, kemudian setelah diaspora mencari kehidupan baru, makanya Gus Yahya Khalil Saqaf, Ketua Umum PBNU, dia kan membagi bahwa Arab yang datang ke kita itu ada 3 kategori. Mereka pendakwah, kemudian mereka pendatang, kemudian yang ketiga mereka yang mencari kehidupan. Pengungsi mencari kehidupan baru karena dipukul di Jerman, berdiaspora itu. Dan kemudian kita petakan dari sekian para habaib ini, mana di antara mereka yang pendakwah? Itu Gus Yahya sudah memberikan definisi luar biasa itu. Bahwa yang Asekam, Asakom, Al-Haddad dan lain-lain itu masih kategori ketiga. Pengungsi yang mencari kehidupan di sini. Termasuk Habib Usman pun didatangkan mencari kehidupan ini. Jadi maka kemudian kalau di track seperti itu, baik secara historis, secara DNA dan semacamnya, penyimpulan sederhana bahwa mereka itu adalah Yahudi yang berdiaspora dibenarkan. Cocok lah antara part yang satu dengan yang lain itu, lo kok hasilnya tepat begitu ya. Betul. Gitu. Teori konspirasi ini kan memiliki sebuah tujuan yang besar itu. Bagaimana formulasi tujuannya menurut Dr. Soleh? Iya, tujuan besar itu
bisa terwujud dengan melakukan adanya persekongkolan sejumlah pihak, persekongkolan sejumlah profesi, persekongkolan jaringan. Jadi tidak mungkin tujuan besar itu dalam konteks ini adalah Indonesia sama. Sebenarnya kan mereka ini tidak mau kehilangan privilege-nya Habib Utsman bin Yahya ketika didatangkan Belanda. Mereka sebagai warga negara kelas 1, sementara kita inlander, warga negara kelas 3. Mereka tidak mau kehilangan itu. Mereka ingin duduk nyaman, mereka ingin mengembalikan posisinya sebagai aristokrat, sebagai warga negara kelas 1, meski ini adalah bukan tanah airnya. Nah, makanya ini berkelindan ya antara segmen nasionalisme, segmen keislaman, segmen bahkan yang lebih dari itu adalah darah Rasul itu. Ini talinya luar biasa. Kalau tidak menyebut darah Rasul, ya kan, aristokrasi, hegemoni, pseudo histeri, kebohongan besar itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah diyakini oleh orang umat Islam Indonesia. Karena ini manusia paling mulia. Dan orang kita ini termasuk kiai-kiai, kalau semalam itu katanya Kiai Alawi Bandung itu, masa kita ini bisa berpikir kalimat tauhid la ilaha illallah bisa tertipu. Apalagi yang enggak kan gitu. Kenapa kok bisa tertipu? Karena yang dihadirkan adalah pseudo history, globalibe, bahwa mereka adalah durian. Tidak main-main ini. Yang dilakukan udah di atas segalanya. Membangun aristokrasi, membangun hiperbola dan keluhuran nasab, membangun narasi agung tentang manusia mulia, dan itu melekat pada keturunannya. Gitu. Kalau harus sederhana saja, orang Indonesia tidak akan peduli itu, gitu loh. Karena itu terkait dengan hari akhirat adalah namanya syafaat, ya kan? Atau ada semacam jargon doktrin di tasawuf, di sufi, di tarikat itu, bahwa semua pintu langit, semua pintu kebukaannya, pintu-pintu robbaninya itu hanya melalui sholawat, dan itu Rasulullah. Ini luar biasa itu. Apalagi beliau adalah presiden sufi internasional. Kurang apa lagi gitu. Lengkap sudah gitu. Berarti ini tujuan mereka adalah untuk menguasai Indonesia gitu ya? Tidak secara langsung seperti itu. Tapi yang jelas mereka tidak mau kehilangan privilege sebagai kaum aristokrat. Mereka tidak mau kehilangan kenyamanan sebagai ketika ikut Belanda pada zaman dulu. Ketika zaman Bung Karno mungkin tidak banyak kalangan mereka yang masuk ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual. Tapi era-era ini kemudian berubah ketika Presiden Soeharto berkuasa. Dia memanfaatkan betul sakralitas para habaib ini untuk salah satu penopang SBY atau kekuasaannya. Soeharto, zaman Orde Baru. Nah, bukannya ketika Soeharto itu para klan Habib Alwi itu apa namanya ya? Tiarap, Dok. Iya, ada 1-2 yang tiarap, tapi ada 1-2 juga yang masuk inti. Makanya kan termasuk saat awal-awal reformasi, mereka dibina langsung oleh Tommy Soeharto atau bahkan Tutu untuk melindungi bisnis-bisnis mereka. Nah, dan ini tali temali kekuasaan, dan itu ada ruang inti kekuasaan. Kemudian di era-era yang di ujung pemerintahan Gus Dur, mereka berani melawan dalam tanda kutip, kemudian dan terus dipelihara oleh mereka-mereka yang tidak setuju dengan garis politiknya Gus Dur. Jadi intinya mereka itu takut kehilangan privilege sebagai warga negara kelas 1. Dan mereka tetap ingin mengeksploitasi pribumi ini dengan cara apapun, ketemunya sekarang. Iya. Mereka kalau apa ya, ungkapan Gus Yahya itu di pidato terakhir yang saya tonton ya, itu keterusan sampai sekarang gitu. Jadi keterusan dari masa kolonial sampai sekarang itu keterusan itu katanya. Tapi ini Dokter Soleh, saya melihat tekad mereka itu sangat militan gitu, sangat kuat sekali karena sampai sebegitu beraninya mengubah sejarah NU, kemudian mengubah makam-makam leluhur Nusantara yang masif itu. Bagaimana menurut Dokter Soleh tentang tingkat motivasi mereka gitu? Itu sebenarnya mereka hanya memanfaatkan situasi aja sebenarnya. Situasi dua hal ya.
Pertama adalah orang NU kebanyakan mematikan nalar kritisnya. Kemudian dieksploitasi oleh mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan pulang ke Yaman. Dan ngapain di Yaman kering, ya kan? Tidak seperti di Nusantara ini, kalau katanya Gus Plus itu kan tongkat kayu dan batu dari tanaman. Di sana mereka mau ngapain? Nah, Katanya Tarim itu lebih mulia, Dok. Tarim itu katanya lebih mulia daripada apa ya? Ya itu kota yang mulia 1000 wali bisa nurunkan susu gitu. itu bagian dari pseudo history, itu bagian dari Hmm. grubelube, Kenapa lu? kebohongan besar. Kalau memang Tarim lebih mulia dari Mekah Madinah, tempat rahmat, tempat waliullah tinggal di situ, lah ngapain mereka di sini? Pulang aja ke sana. Makanya bagian dari pseudo atau bagian dari mini holocaust itu adalah mereka terjebak dari ruang sosial, dari ruang publik, mereka kembali kepada profesi aslinya, pedagang minyak, belantik kambing, makelar kurma dan semacamnya itu mereka harus terjebak ke situ. Itu profesi asli mereka. Setelah mereka itu holocaust, itu mini holocaust. Ini bagus. Ya, ya. Mereka begitu kekeh mempertahankan reputasi, begitu mempertahankan apa namanya aristokrasi saat ini, apapun dilakukan. Ya, ya. Dok, ini kan dalam teori konspirasi itu artinya seluruh aktor itu dengan berbagai macam karakternya, kemudian berbagai macam profesinya dan sepak terjangnya di sosial kemasyarakatan begitu, memiliki satu tujuan yang sama, bekerja sama, bersekongkol begitu ya. Artinya antara yang nampak lembut dengan yang agresif kasar, kemudian yang moderat atau yang ekstremis itu sama saja ya secara substantif ya. Iya, di teori konspirasi itu ada namanya agitasi dan propaganda. Jadi apa namanya, kebohongan besar, kemudian pseudo history itu juga harus dipropagandakan. Tidak bisa itu kemudian sembunyi-sembunyi. Tapi kan disampaikan ke publik bukan propaganda kan gitu. Nah, itu bagian dari apa namanya, disparitas kerja ya. Ada yang bicara soal membluffing, menggertak dan semacamnya, itu bagian propaganda. Ada yang menyampaikan dengan lembut, manis, kemudian bicara soal kemanusiaan, cinta kasih, bicara soal jiwa-jiwa agung Rasulullah diinseminasi dalam tubuh mereka. Ada bagian-bagian tertentu. Kemudian ada juga yang bicara soal siapa yang kiranya membackup secara keamanan mereka ini. Mereka yang saya menyebut algoritmanya adalah di alat penegak hukum dan lain-lain. Ada yang suplai ekonomi dari mananya, logistik dari mananya, semacamnya itu. Ini gerakan sangat matang ya, sangat nyaris sempurna, kan gitu. Nyaris sempurna, kemudian tidak sempurnanya di mana, Dok? Iya, tidak sempurnanya adalah dari 4 unsur konspirasi itu ternyata hanya satu pemicunya. Riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman itu. Itu akan meruntuhkan apa namanya, kebohongan besar, akan meruntuhkan pseudo history, akan meruntuhkan distorsi kebenaran itu. Maka sangat takut sekali sebenarnya dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Riset ilmiah, ya, baik, Dok. Ini tidak terasa sudah 45 menit, 50 menit. Apakah ada lagi yang mau disampaikan tentang teori konspirasi membaca gerakan klan Habib Alwi di Indonesia, Dok? Iya, saya ingin menyampaikan pesan saja bahwa kita harus memahami ini gerakan sistematis, terstruktur dan masif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, gerakan ini sebenarnya penggunaan agama, penggunaan majelis-majelis itu hanya kedok saja, kamuflase saja. Jadi kita jangan terjebak di situ. Kenapa seperti itu? Ya karena semua empat unsur dari konspirasi terpenuhi semuanya. Kemudian yang ketiga, ya ada 1-2 di antara mereka yang benar-benar terpanggil untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk melakukan tarbiyah, edukasi, dakwah, misi. Sebenarnya ada sih, tetapi kan apa namanya, itu semua adalah bagian dari ekosistem, itu semua adalah bagian dari algoritma yang perannya di masyarakat udah tertata begitu rupa.
Kenapa? Karena ujung dari semua ini mereka adalah takut kehilangan aristokrasi. Ujung dari semua ini adalah misi besar mereka untuk mencapai tujuan bahwa mereka adalah sebagai bagian inti, bagian terpenting dari Republik ini. Ya. Baik, Dokter Soleh. Saya masih punya pertanyaan, tapi kita simpan dulu untuk perbincangan santai berikutnya. Boleh, ini mungkin tentang bagaimana menakar nasionalisme dari klan Habib Alwi. Itu nanti menjadi topik berikutnya. Boleh. Terima kasih Dr. Soleh Basari. Terima kasih kepada subscriber Gus Fuad Channel. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon dimaklumi jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.